apa kabar? Mam, dalam video saya kali ini saya akan ngajak ngobrol lagi suami saya. Nah, yang akan kita obrolin yaitu bahasan kita kurang lebih 14-15 tahun yang lalu pada saat saya dan suami masih merupakan pasangan muda yang pasti ya kegalauan karena minimnya dana yang kami miliki, di mana kami dihadapkan untuk memilih apakah beli rumah ataukah beli kendaraan. Ya Mam, video ini bukan bermaksud untuk menggurui ataupun memberikan pembenaran atas pengelolaan keuangan keluarga kami. Kami hanya ingin sharing ya Mam. Ya, masih ingat gak dulu kegalauan kita di awal-awal nikah saat kita memang minim dana ya, memang kan kita baru lulus tuh, semua kita baru lulus, kita memang kesulitan saat itu ya. Ingat nggak itu? Ya, ketika kita baru menikah dan pindah ke Purwokerto, ada kegalauan pasti. Yang nomor satu, karena kita pindah ke kota yang baru adalah masalah tempat tinggal. Ya, kebetulan kita dapat kontrakan yang bagus dan cukup murah. Bagi kita cukup bagus lah ya. Cukup bagus lah gitu. Tapi di satu sisi kita juga punya problem dengan kita masih harus pulang balik wilayah ke Semarang tiap bulan. Sedangkan kendaraan kita punya mobil tua yang umurnya sudah lebih tua dibanding umur mahasiswa tingkat 1 kan gitu kan. Kan ada kekhawatiran tuh kalau jalan macet lah, mogok lah atau apa gitu. Iya. Akhirnya kita hitung-hitung ya kira-kira apa yang harus kita ambil. Padahal kalau kita ngontrak otomatis durasi kan kita nggak ngerti juga. Nah, poinnya di situ. Yang jadi khawatir adalah oke, kita punya kontrakan yang bagus, murah. Tapi yakin tidak si pemilik itu masih akan mengkontrakkan rumahnya ke kita? Jangan-jangan mau dipakai sendiri. Nanti kalau kita tidak bisa dapat kontrakan dalam waktu segera, bingung nanti. Iya, dan juga khawatir kalau naik harga kontrakan ya saya. Nah, betul juga. Kita banyak banget ya. Jadi akhirnya ditimbang-timbang, berpikir kelihatannya kalau kita beli rumah atau mencari rumah duluan itu lebih menguntungkan dibanding kalau kita mencari mobil. Kenapa? Karena kalau mobil dengan bantuan perbankan kita misalkan begitu, ya, itu pasti akan harganya akan turun. Sedangkan kalau rumah, kayaknya enggak. Iya. Nah, Mam, seperti kita tahu ya, Mam, bahwa harga kendaraan dari tahun ke tahun pasti harganya akan turun. Jadi saat kita berkendaraan di awal, kemudian harga selanjutnya pasti tidak akan sebesar harganya senilai dengan harga awal kita beli karena ada penyusutan di situ. Nah, lain halnya kalau kita beli rumah, harga tanah dari tahun ke tahun pastinya naik. Nah, itulah pertimbangan kami. Nah ya, masih ingat nggak saat itu langkah apa yang kita lakukan? Ya, karena kita berpikir bahwa akhirnya kita memutuskan untuk mengambil rumah, maka langkah strategis yang diambil adalah yang paling utama adalah mobil tua itu harus sehat. Ya. Kenapa? Karena kita harus ke Semarang tiap bulan kan, lewat Pledung, Wonosobo yang jalurnya tanjakannya luar biasa seperti itu. Betul. Nah, setelah mobil kita yakin sehat, karena uang kita untuk DP juga nggak cukup, akhirnya kita memutuskan bongkar ya, tabungan, tabungannya Bunda ya, bukan ayah waktu itu, karena Bunda harus menjual beberapa logam mulianya. Iya, sepertinya bukan beberapa tapi semuanya. Ya, beruntungnya Mam, saya itu dulu sejak saya kerja kalau ada bonus saya suka mampir ke toko emas untuk beli logam mulia. Nah, ternyata di saat genting seperti ini kita butuh tambahan uang muka untuk beli rumah, bisalah kita jual logam mulia itu. Lumayan ya. Lumayan. Minimal waktu itu DP sudah terpenuhi. Iya. Nah, yang jadi bingung adalah kelanjutannya tiap bulan ini bagaimana? Kita akhirnya hunting satu bank ke bank lain untuk banding-bandingkan produknya. Kemudian kita ambil yang paling memungkinkan untuk kita ikuti programnya. Betul ya. Terus ada pertimbangan lain kan, kita harus ambil rumah selain tadi repot nanti nyari kontrakan lagi kalau kita sama yang punya rumah itu harus selesai saat itu juga. Terus kekhawatiran kita harga kontrak rumah juga naik. Satu hal bahwa kalau
kita saat itu memilih untuk beli kendaraan, pasti kita tahu kan harga kendaraan itu makin lama kan harganya drop tuh. Betul. Itulah pertimbangan kami saat itu. Jadi kami memutuskan untuk deh kita ambil rumah aja. Banyak hal positifnya daripada negatifnya ya, walaupun pakai KPR gitu. Jujur kami pakai KPR karena tadi keterbatasan dana yang kita miliki. Nah, kita pertimbangan gedenya adalah harga tanah makin lama makin naik. Kalau kita harus menunggu sampai punya uang penuh, pasti nanti keluarganya nggak kekejar kita untuk beli rumah yang kita inginkan. Mam, saat kita, saya dan suami memutuskan untuk mengambil rumah dengan bantuan perbankan, saya menghitung kembali Mam joint income penghasilan saya dan suami saya jumlahkan, kemudian angsuran dari bank yang kita pilih jangan sampai melebihi 30% dari joint income kami. Mengapa? Karena masih banyak kebutuhan yang lain. Kalau lebih dari itu, kami merasa nanti nggak bisa tidur dengan nyenyak ya Mam ya. Ya, walaupun pastinya bank yang akan memfasilitasi kredit kami akan menghitung lagi mengenai kemampuan bayar kami, tapi sebelumnya kami menghitung dulu secara versi kami ya, jangan sampai angsuran yang mereka tawarkan kepada kami melebihi 30% dari joint income kami. Ya Mam, jadi kesimpulan dari sharing yang kami sampaikan tadi bahwa jangan sampai Mam khawatir jika ingin membeli rumah dan menggunakan fasilitas kredit ataupun pembiayaan dari lembaga keuangan. Mam jangan perlu khawatir karena cicilan yang kita lakukan tiap bulannya masih worth it kok, karena value tanah setiap tahun mengalami peningkatan. Oke Mam, demikian dari kami dan kita akan sambung lagi di video selanjutnya. Terima kasih.